Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait Australia to build the submarine base invest in new dry dock. Menurut Warship Teknologi pada halaman 15 sampai 17 di bulan Mei 2022. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Siti Nur Fatimah dengan NIM 09201044 dan teman Saya Sylvia Salsa Putri dengan NIM 09201043. Jadi next. Oke, untuk inovasi ini dikembangkan pada tahun 2021. Bisa di next. Oke. Nah, di bawah Kementerian AUKUS yang diluncurkan pada September 2021, Angkatan Laut Australia membangun kelas baru kapal selam serang bertenaga nuklir. Nah, kapal selam ini dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemimpin Inggris, AS, dan Australia yang berpendapat bahwa jika Angkatan Laut Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir akan mempromosikan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kapal selam akan dikerahkan untuk mendukung nilai dan kepentingan bersama. Oke, studi trilateral berlangsung selama 18 bulan pada akhir tahun 2021 dan diumumkan hanya dalam hitungan bulan setelah studi itu. Departemen Pertahanan Australia memperkirakan lebih dari 7,4 miliar US dollar dibutuhkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana transisi dari kelas Collins diesel listrik ke masa depan kapal selam bertenaga nuklir. Nah, menurut Perdana Menteri Australia Scott Morrison, keputusan untuk mendirikan pangkalan kapal selam telah dipertimbangkan selama bertahun-tahun dan akan meningkatkan kemampuan pencegahan strategis Australia di Samudra Pasifik. Kapal selam bertenaga nuklir ini memiliki karakteristik kecepatan, kemampuan manuver, survivabilitas, dan daya tahan yang unggul jika dibandingkan dengan kapal selam konvensional. Ini adalah menurut Menteri Pertahanan Peter Dutton. Dr. Henderson memungkinkan pembangunan dan pemeliharaan kapal angkutan laut di Australia dan mendukung pasar pembuatan kapal komersial yang lebih kuat di Australia Barat. Proyek ini kemungkinan akan membuat setidaknya 500 konstruksi melalui sub-sub lokal, kontrak, dan rantai pasukan nasional. Oke, proyek ini akan membangun kapasitas dan probabilitas industri pertahanan berdaulat khususnya di sektor manufaktur maju dengan persyaratan kemampuan industri Australia dalam pengaturan kontrak. Infrastruktur juga akan mendukung pusat pemeliharaan regional yang akan beroperasi di Henderson pada paruh kedua tahun 2022. Kemudian next, apakah inovasi ini cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah inovasi ini bisa diterapkan di Indonesia karena dapat meningkatkan dan memajukan industri maritim serta pertahanan yang ada di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada dry dock untuk kapal selam nuklir, membutuhkan teknologi yang canggih serta keamanan yang ketat untuk memastikan keselamatan seluruh proses pengoperasian. Selain itu, pembangunan dan pengoperasionalnya memerlukan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada pengoperasiannya memerlukan perhatian dan kehati-hatian yang sangat tinggi untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang memadai, sistem pengawasan yang ketat, dan tenaga ahli yang memadai. Kemudian yang ketiga ada Indonesia juga harus mempertimbangkan kebijakan yang berlaku terkait penggunaan teknologi nuklir. Indonesia perlu mematuhi peraturan dan regulasi untuk memastikan penggunaan nuklir hanya digunakan untuk tujuan damai dan tidak untuk kepentingan militer. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bahwa Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam pengoperasional kapal selam konvensional. Jadi, membangun dry dock perlu dipertimbangkan lagi karena untuk saat ini pembangunan dry dock bukan merupakan prioritas utama bagi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.